ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Setelah mempelajari dan melihat beberapa contoh dari yang sudah saya pelajari, kiranya apa yang sudah saya bagikan menjadi kekuatan bagi kita untuk membangun anak-anak kita menjadi mandiri, lebih tanggung jawab, dan kita lebih amanah dalam menuntun anak untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan. Begitu kira-kira yang 2 bulan sudah saya dapatkan. Masih 4 bulan lagi saya akan belajar. Apakah ada yang ditanyakan atau di-sharingkan? Jika tidak ada, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bu Jamayani. Cukup jelas Bapak Ibu. Bu Jamayani, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjutkan pada acara terakhir, yaitu refleksi sudah. Refleksi juga sudah. Artinya mungkin bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Kalau mindset kita menyatakan bahwa anak-anak itu adalah kertas kosong, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya salah. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya sudah ada coretan-coretan halus yang sudah ada sebagai kodratnya. Tinggal bagaimana kita untuk mempertebal coretan-coretan yang positif menjadi sesuatu yang baik dan mengkaburkan. Bahkan kalau bisa kita menghilangkan coretan-coretan yang sifatnya negatif. Kalau kita lihat dari paparannya dari Ibu Damayanti, ibaratnya kita sebagai seorang guru itu seperti bidadari, selalu menjadi sosok yang baik, tidak boleh menjadi penghukum, menggunakan bahasa-bahasa yang positif, lemah lembut, tetapi di situ ada manajerial yang masuk di dalamnya. Itulah kita yang seharusnya ke depan menjadi sosok sebagai seorang manajerial. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Tiada guiding yang tidak tetap. Mungkin di sana sini masih banyak kekurangan. Ibu Damayanti menjadi pemapar materi sekaligus sebagai operator, sehingga mungkin laptopnya berjalan sendiri, videonya belum nyampe ke materinya. Mungkin ke depan harus ada operator ya Ibu Damayanti, sehingga tidak berbenjol. Jadi gajinya bisa dibagi-bagi. Nah, uangnya sudah cukup banyak ini. Akhir kata mungkin karena sudah agak siang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita tergantung situasi nanti. Mungkin saya kadang-kala di posisi sebagai penghukum, kadang-kala juga posisi sebagai manajer, atau mungkin posisi yang lainnya. Masalahnya misalnya begini, ada seseorang misalnya si nakal, sudah dia dikasih nasihati pakai mulut 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita tahu kan anak-anak kita kan bagaimana kan seperti itu. Ternyata yang bersangkutan tetap seperti itu, mengulang kesalahan yang sama seperti itu. Otomatis saya harus menerapkan diri sebagai seorang penghukum. Misalnya saya suruh keluar, saya SMS Busri atau Pak Jamil, Busri anak ini gini-gini tolong dipanggil. Itu adalah posisi penghukum. Menurut saya seperti itu. Kadang pula saya bisa menjadi posisi seorang manajer, seperti yang disampaikan di video tersebut, yang mana saya mengajari anak untuk memecahkan problem yang dihadapi sendiri dengan caranya sendiri, untuk kepentingannya sendiri dan kebaikannya yang bersangkutan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Puji, luar biasa. Berarti
berarti menyesuaikan dengan sosial budaya yang tempat kita berada. Kita semua memang masih belajar, dan seperti yang sudah disampaikan tadi, yang ideal memang yang sebagai manajer. Tapi kita tidak masih belajar, kita juga sudah tahu resikonya bagaimana anak ketika kita pada posisi pendukung, kemudian sebagai teman, karena sudah tadi dipaparkan. Semoga kita semua bisa menghadapi anak dengan penuh amanah, karena anak-anak itu adalah anak-anak yang unik. Setiap anak sesuai dengan kodrat dan zamannya yang berbeda. Kita juga harus memahami dan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menuntun untuk menuju anak keselamatan dan kebahagiaan. Kita memposisikan anak supaya bisa mandiri seperti yang disampaikan tadi, dan tanggung jawab akan apa yang menjadi konsekuensinya. Ada pendapat yang lain mungkin, Bu Sri? Sebagai apa kalau Bu Sri dalam hati menjawabnya ini. Terima kasih semuanya. Saya lanjut ke materi berikutnya. Ini tadi 5 posisi kontrol guru, sudah dilihat gambarnya. Kalau penghukum ada fluid, kemudian berbuat kesalahan, pasti akan merasa sedih pada siswa, kemudian teman, kemudian pemantau, dan manajer. Sudah cukup dijelaskan tadi resikonya bagaimana kalau kita sebagai penghukum berbuat bersalah, posisi teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk selanjutnya, bagaimana kita memecahkan masalah ketika anak menghadapi masalah. Materi berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan salah bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Jangan sampai ketika kita sudah menghadapi murid, kemudian mereka rendah diri dan tidak tanggung jawab dan merasa takut. Inilah segitiga restitusi, dan bagaimana ini ada beberapa contoh bagaimana kita menghadapi segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mengatakan Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betah-betah dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya.
Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan segitiga distribusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini cara menstabilkan identitas. Contoh, ajukan pertanyaan beberapa membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Sebenarnya menstabilkan identitas ini pernah juga kita lakukan, tapi kadangkala juga sangat sulit untuk menghadapi berbagai macam siswa yang unik. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalau anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan guru. Pernyataan dan pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Misalnya, kamu bisa saja bertindak lebih gagal lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya, tapi suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan, kita menanyakan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Setelah ini biasanya ngaku yang salah yang mana. Biasanya contoh-contoh pertanyaan yang diajukan adalah sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kamu ingin
orang seperti apa? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan ketika kita sudah sampai pada sisi ketiga. Ini adalah beberapa referensi yang sudah dipakai untuk kegiatan belajar di CGB. Segitiga restitusi adalah sebagai upaya untuk, karena judulnya adalah budaya positif, karena prakarya jadi budidaya. Saya berharap teman-teman semuanya segitiga restitusi sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Dan saya Desi. Terima kasih kepada Ibu Damayanti sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan ini, menyadarkan saya bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluar dan bisa diselesaikan serta diterima dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Damayanti yang sudah menjelaskan antara bercanda dan perundungan dan sudah berteman kembali dengan Dinar Natasha.